Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofina Askia dengan NIM 201031322239 dengan dosen pengampu Bapak Rifki Novriandana SEMICC MMAK dari Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ekspor. Dalam video ini akan ada pembahasan mengenai pengertian ekspor, jenis ekspor, keuntungan ekspor, kerugian ekspor, tujuan dan manfaat ekspor, serta produk ekspor Indonesia. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai pengertian ekspor. Jadi, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Itu adalah pengertian ekspor. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis ekspor. Yang pertama adalah ekspor langsung. Ekspor langsung adalah cara menjual barang secara ekspor melalui perantara yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan perusahaan. Kelebihan dari ekspor langsung adalah produksi yang terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi jauh lebih baik. Tetapi kekurangannya adalah biaya transportasi lebih tinggi untuk skala besar dan adanya hambatan perdagangan. Kemudian, jenis ekspor yang kedua adalah ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah cara menjual barang secara ekspor melalui perantara negara asal, kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor dan perusahaan ekspor. Kelebihan dari ekspor tidak langsung adalah sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani proses ekspor secara langsung. Tetapi kekurangannya adalah kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain juga kurang. Nah, untuk keuntungan dari ekspor yang pertama, menghindari biaya yang mahal untuk mendirikan operasi manufaktur di negara tuan rumah. Kemudian yang kedua, kegiatan ekspor dapat membantu perusahaan mencapai kurva pengalaman dan lokasi ekonomi. Itu adalah keuntungan dari kegiatan ekspor. Selanjutnya adalah mengenai kerugian ekspor. Yang pertama, ekspor dari kantor pusat perusahaan mungkin tidak tepat jika lokasi yang berbiaya lebih rendah untuk pembuatan produk dapat ditemukan di luar negeri. Contohnya, jika perusahaan dapat menemukan lokasi ekonomis dengan memindahkan produksi ke tempat lain. Kemudian yang kedua, biaya transportasi yang tinggi dapat membuat kegiatan ekspor tidak ekonomis, khususnya untuk produksi massal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama yaitu menumbuhkan industri dalam negeri. Meningkatnya permintaan ekspor pada suatu produk akan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara, sehingga hal tersebut akan mampu melahirkan suatu iklim usaha yang lebih kondusif. Nah, suatu negara juga nantinya akan mampu membiasakan dirinya untuk bisa bersaing dalam pasar internasional dan juga akan lebih terlatih dalam persaingan yang ketat jika melakukan perdagangan internasional. Kedua adalah mengendalikan harga produk. Saat suatu produk mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah, maka produk dalam negeri tersebut pasti akan memiliki harga yang lebih murah. Untuk itu, negara harus melakukan ekspor ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut agar negara mampu mengendalikan harga yang ada di pasar. Yang ketiga adalah menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Yang keempat adalah memperbanyak lapangan kerja. Kegiatan ekspor secara tidak langsung akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekspor di Indonesia akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai produk ekspor Indonesia. Untuk kategori hasil pertanian seperti karet, kopi, kelapa sawit, cengkeh, teh lada, dan tembakau. Untuk hasil hutan seperti kayu dan rotan. Untuk hasil perikanan seperti ikan tuna, ikan cangkalang, udang, dan teripang. Pada kategori hasil pertambangan ada timah, aluminium, batu bara, dan juga emas. Untuk hasil industri seperti semen, pupuk, tekstil, dan pakaian. Dan untuk kategori jasa ada tenaga kerja.
Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula video kali ini. Saya Sofina Askia dari Universitas Lambung Mangkurat, izin pamit undur diri. Terima kasih.